Calvin Verdong lengkapi puzzle skuad Garuda. Media rival dukung Indonesia juara regional. Bintang keturunan yang berpotensi gabung Como 1907. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kedatangan master free kick amunisi skuad Garuda lengkap. Fakta menarik datang dari pemain baru Calvin Verdong yang berpotensi mengikuti jejak Nathan Jeon saat nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Verdong masih terus berlangsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan berharap Verdong dan calon pemain naturalisasi lainnya, yakni Jens Raven, bisa mengambil sumpah WNI pada minggu depan. Hal itu dilakukan agar Verdong, Raven, dan kiper Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, tepatnya pada Juni mendatang. Menariknya, kehadiran Verdong bakal membuat persaingan di sisi kiri pertahanan skuad Garuda semakin panas. Sebab sudah ada nama-nama seperti Pratama Arhan, Sein Patinama, hingga Nathan Jeon yang bisa memainkan peran sebagai wingback kiri. Pelatih Sintayong pun bisa dipastikan tidak akan mudah untuk menentukan pemain utama di posisi ini. Meskipun Verdong sejatinya lebih fleksibel karena bisa bermain di sejumlah posisi berbeda, seperti halnya Nathan Jeon. Meski berposturnya tergolong mungil hanya 175 cm untuk ukuran pemain yang berkiprah di Eropa, namun Verdong bisa bermain di berbagai posisi berbeda. Berdasarkan data transfer market, pemain 27 tahun itu bisa bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Dengan polesan STY, Verdong bahkan bisa saja bermain di posisi yang benar-benar berbeda nantinya jika sudah sah menjadi WNI. Satu hal yang pasti, Calvin Verdong memiliki senjata andalan yakni free kick yang nantinya bakal menguntungkan skuad Garuda. Bintang keturunan yang berpotensi gabung Como 1907. Pertama, Nathan Jeon. Nathan Jeon berhasil tampil apik bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Meski berstatus sebagai pemain baru, Nathan menjadi tulang punggung Garuda Muda hingga mencapai babak semifinal dan playoff Olimpiade Paris 2024. Kemampuan Nathan Jeon yang bisa bermain di banyak posisi akan sangat berguna bagi Como 1907. Selain piawai berperan sebagai fullback atau wingback kiri, sepak bola 22 tahun ini dapat diandalkan di posisi bek tengah maupun gelandang sentral. Kedua, Justin Hubner. Satu lagi pemain muda timnas Indonesia yang memiliki masa depan cerah adalah bek milik Wolverhampton Wanderers, Justin Hubner. Pemain yang di tahun 2017 lalu sempat hampir bergabung dengan Bologna itu kini bermain di Jepang bersama dengan Cerezo Osaka, yakni sebagai pemain pinjaman. Berposisi sebagai bek, Hubner memiliki postur tubuh yang apik untuk memenangi duel-duel dengan lawan. Di usianya yang masih 20 tahun, bukan tidak mungkin Justin Hubner kembali mencoba peruntungan di Italia. Apabila bergabung bersama dengan Como 1907, kualitas Justin Hubner diprediksi bakal sangat berguna bagi Como 1907 di Serie A musim depan. Ketiga, Tom Haye. Pemain yang paling layak untuk didatangkan Como 1907 ke Serie A musim depan adalah jenderal lapangan tengah timnas Indonesia, Tom Haye. Pemain yang dijuluki profesor karena kemampuannya dalam mengatur ritme permainan itu saat ini bermain untuk klub Eredivisie Belanda, SC Heerenveen. Tom Haye sendiri sebelumnya pernah dikabarkan akan bergabung dengan Como 1907 di bulan Januari lalu. Namun tidak ada kelanjutan dalam transfer tersebut. Kini dengan kontraknya yang akan berakhir musim ini, Tom Haye bisa direkrut oleh Como 1907 secara gratis dan menjadi andalan baru di Liga Italia 2024-2025.
Takjub dengan timnas Indonesia, media rival dukung juara regional. Kekuatan timnas Indonesia yang semakin lengkap membuat media Malaysia @OneFootball EM takjub dengan menjagokan pasukan Sintayong untuk meraih gelar juara Piala AFF 2024. Terlebih jika skuad Garuda tampil dengan kekuatan penuh. Pandangan tersebut dikeluarkan oleh OneFootball M setelah melihat aksi impresif timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 kemarin. Bermodalkan pemain-pemain yang juga jadi tulang punggung timnas Indonesia senior, skuad Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal timnas Indonesia U23 berstatus debutan dan dipertemukan dengan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Kekuatan timnas Indonesia senior sendiri praktis lebih kuat ketimbang U23. Mengingat ada beberapa pemain top yang usianya di atas 23 tahun. Sebut saja Tom Haye, Jizes, Ragnar Oratmangun, dan masih banyak lagi. Karena itulah OneFootball M menjagokan timnas Indonesia sebagai kampiun Piala AFF 2024 yang dimulai pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sayangnya, timnas Indonesia belum dipastikan diperkuat oleh pemain-pemain andalannya, khususnya yang mentas di Eropa. Hal itu dikarenakan Piala AFF tak masuk ke dalam agenda FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi sang klub melepas pemain ke skuad Garuda. Banyak yang menyarankan PSSI untuk menurunkan timnas Indonesia U20 di Piala AFF 2024. Namun, harga diri negara tetap menjadi taruhannya. Terlebih skuad Garuda belum pernah keluar sebagai juara ajang 2 tahunan ini. Sesuai jadwal, drawing Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada hari Selasa 21 Mei pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia tak akan satu grup dengan Malaysia di fase grup ini. Sebab skuad Garuda dan Harimau Malaya berada di pot yang sama.